Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1024. Dengan hanya kemampuan dalam seni formasi ini, pemuda ini sudah termasuk dalam kategori talenta paling luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan para kultivator bela diri biasa, dia setidaknya bisa dianggap sebagai talenta sekelas Kaisar Dewa. Raja Dewa Suanyu mengusap janggut putihnya dan tersenyum sedikit. Dia merasa cukup senang karena dalam seleksi talenta kali ini, ada seorang calon yang patut diperhatikan. Bagi seorang ahli yang telah berlatih selama bertahun-tahun seperti dirinya, istilah talenta Kaisar Dewa atau bahkan talenta Kaisar Agung bukanlah hal baru, tetapi untuk seseorang dengan kekuatan tahap 6 Dewa Iblis bisa memukau dalam bidang seni formasi, hanya ada satu orang, yaitu orang di depan matanya. Di Gunung Emas, pada ketinggian 6.000 zang, Luo Xiu tetap menggunakan dua kekuatan aturan, yaitu ruang dan api, yang dipadukan dengan seni formasi untuk mengalahkan boneka tengah tahap 6 Dewa Iblis. Dia tidak melanjutkan pendakian lebih tinggi karena pada batu prasasti di kaki gunung sudah dijelaskan dengan jelas bahwa jika seseorang berhasil mencapai ketinggian 6.000 meter, maka ujian ini sudah dianggap berhasil. Sebagian besar talenta dari sekte-sekte besar hanya mampu mencapai tahap ini. Jika ingin melanjutkan ke ketinggian 7.000 zang, musuh yang dihadapi kemungkinan besar akan menjadi boneka tahap 6 Dewa Iblis tahap akhir. Luo Xiu berhenti di ketinggian 6.000 meter. Di Gunung Emas ini, jika seseorang berhenti dan berada terlalu lama di satu tempat, maka akan memicu transmisi ke tempat lain. Swiss, perubahan ruang waktu terjadi, dan Luo Xiu tahu bahwa dia telah dipindahkan ke bagian yang lebih dalam dari gunung mistik kuno. Setelah ujian hati, bakat, dan potensi, kini datanglah ujian praktis. Meskipun pada ujian potensi dia sudah berhadapan dengan boneka, namun boneka tetaplah bukan seorang kultivator bela diri sungguhan. Luo Xiu menemukan dirinya berada di atas panggung pertempuran, dan di hadapannya, beberapa ratus meter jauhnya, muncul sosok yang terus mengkristal hingga akhirnya berubah menjadi seorang pemuda berpakaian jubah hitam. Untuk ujian praktis kali ini, lawanmu adalah aku. Pemuda itu berkata perlahan, dan segera sebuah aura kekuatan tersebar dari tubuhnya, dengan kekuatan yang sama persis dengan Luo Xiu, yaitu tahap 6 Dewa Iblis Tengah. Musuh yang dihadapi dalam ujian keempat dari Gunung Mistik Kuno adalah bayangan dari murid-murid Sekte Tianhuang yang telah meninggal, yang dapat merepresentasikan seluruh kekuatan mereka dengan sempurna. Hanya dengan mengalahkan murid Sekte Tianhuang yang memiliki kekuatan di tingkat yang sama, seorang peserta dapat lulus seleksi awal dan mendapatkan pengakuan dari Sekte Tianhuang. Murid-murid Sekte Tianhuang paling tidak adalah talenta tingkat Kaisar Dewa, meskipun mereka hanya berada pada tahap 6 Dewa Iblis Tengah, mereka setidaknya memiliki kekuatan yang bisa dibandingkan dengan Dewa Iblis tahap 7. Namun, untuk Luo Xiu, ujian ini tidak begitu sulit. Dengan mengandalkan seni formasi, dia bahkan tidak perlu mengeluarkan kekuatan dasarnya dan dengan mudah berhasil melewati ujian ini. Dengan demikian, Luo Xiu memasuki bagian terdalam dari Gunung Mistik Kuno, dan ujian kali ini akan menguji kebijaksanaan. Sebuah paviliun muncul di depan, dan ketika Luo Xiu masuk ke dalam paviliun tersebut, dia melihat sebuah rak kayu yang memuat lebih dari 100 butir batu giok. Setiap batu giok mencatatkan satu teknik ilahi, atau seni bela diri, atau teknik rahasia. Tingkat teknik ilahi dan seni bela diri yang tercatat di dalam batu giok tersebut tidak terlalu tinggi, sebagian besar hanya mencapai tingkat 7 dewa ilahi, hanya sekitar 10 batu giok yang berisi teknik ilahi atau rahasia yang mencapai tingkat 8 dewa ilahi. Bagi Sekte Tianhuang yang merupakan salah satu sekte paling top, teknik ilahi dan rahasia tingkat 8 dewa ilahi tidak dianggap sebagai warisan inti. Selain itu, setiap talenta yang berhasil sampai ke ujian ini pasti sudah melampaui teknik ilahi tingkat 8 dewa ilahi yang diajarkan di sana. Ujian kebijaksanaan ini mengharuskan seorang kultivator bela diri untuk mengembangkan teknik ilahi baru berdasarkan lebih dari 100 batu giok yang berisi teknik dan rahasia tersebut. Hanya dengan mengandalkan teknik yang diwariskan dari masa lalu tidak akan memungkinkan seseorang untuk mencapai puncaknya. Satu-satunya cara untuk menjadi seorang pejuang sejati adalah menciptakan jalan dan teknik yang paling sesuai dengan diri sendiri, itulah sebabnya kebijaksanaan sangat penting. Dalam ingatan Luo Xiu, dia menyimpan banyak teknik ilahi dan rahasia, namun dia tidak langsung melewati ujian ini dengan mudah, melainkan dengan sabar memeriksa setiap teknik dan rahasia yang tercatat di batu giok tersebut. Sementara itu, jumlah pemuda berbakat yang awalnya lebih dari 200.000 telah berkurang menjadi kurang dari 2.000 orang, dan ketika mereka sampai pada ujian terakhir, hanya ada sekitar 1.000 orang yang tersisa. Setelah selesai memeriksa lebih dari 100 batu giok, Luo Xiu duduk di sebuah tempat terbuka.
Teknik ilahi dan rahasia yang tercatat dalam batu giok tersebut tidak terlalu mendalam, namun mereka saling terhubung, yang membuat proses penciptaan teknik ilahi baru menjadi lebih sederhana. Hanya dalam sekejap, puluhan teknik ilahi muncul dalam pikiran Luo Xiu. Teknik-teknik tersebut cepat digabungkan dalam pikirannya, bahkan jika dia mau, dia bisa langsung menciptakan teknik ilahi tingkat 9 dewa ilahi atau bahkan seni bela diri. Jalan tak terlihat, yang merupakan jalan yang paling mahir dalam proses perubahan, sangat terampil dalam hal ini. Dengan kekuatan 6 dewa iblis, untuk menciptakan teknik ilahi tingkat 9 dewa ilahi akan sangat luar biasa. Luo Xiu memutuskan untuk tetap rendah hati dan akhirnya menyederhanakan berbagai teknik ilahi dan menciptakan sebuah batu giok baru, yang kemudian diacapkan dan letakkan di rak kayu tersebut. Wum, sekelilingnya sekali lagi berubah, dan ketika Luo Xiu membuka matanya, dia menemukan dirinya sudah berada di luar gunung mistik kuno. Masih di padang tandus yang sama, langit tinggi dipenuhi dengan aura kuat dari 4 dewa raja, sementara di sekelilingnya, para kultivator bela diri dari berbagai arah berkumpul. Seketika, semua perhatian tertuju pada dirinya. Begitu cepat sudah melewati ujian. Banyak orang saling memandang satu sama lain, beberapa bahkan tidak bisa menahan untuk berseru, karena posisi orang yang tereliminasi dan yang berhasil lolos dari ujian di Gunung Mistik Kuno berada di tempat yang berbeda. Sekarang, posisi Luo Xiu adalah satu-satunya tempat yang kosong. Haha, sangat baik, tidak menyangka di antara para kultivator lepas, ada talenta seperti dirimu. Raja Dewa Suanyu tentu saja juga memperhatikan Luo Xiu. Dengan identitasnya, dia tidak pelit dalam memberikan pujian. Ya ampun, bahkan Raja Dewa Suanyu memuji secara langsung, orang ini pasti luar biasa nantinya. Banyak orang menatap dengan rasa iri dan cemburu, Raja Dewa Suanyu adalah seorang Dewa 9 yang dihormati dan berpengalaman. Talenta yang bisa dipuji olehnya berarti memiliki potensi besar untuk berkembang. Terima kasih atas pujiannya, senior, saya merasa terhormat. Luo Xiu memberi penghormatan dengan merunduk ke 4 dewa raja yang berada di langit. Anak muda, jangan terlalu merendahkan diri. Kerendahan hati itu baik, tapi terlalu merendah juga tidak baik. Raja Dewa Suanyu tampaknya sedang dalam mood yang baik, semakin melihat Luo Xiu, semakin. Dia merasa senang. Alasan utama dia merasa begitu adalah karena bakat Luo Xiu dalam bidang seni formasi yang dia tunjukkan di Gunung Mistik Kuno. Raja Dewa Suanyu juga merupakan seorang ahli formasi Dewa 9, jadi dia secara alami lebih menyukai talenta dalam bidang itu. Saat itu, sebuah cahaya kembali bersinar di dekat Luo Xiu, dan segera, orang kedua yang berhasil melewati ujian muncul dari Gunung Mistik Kuno. Selama ujian di Gunung Mistik Kuno, Luo Xiu tidak menggunakan seluruh kekuatannya, bahkan setengahnya pun tidak. Dia awalnya mengira orang yang akan lolos kedua kali adalah Ling Hu Zixuan, namun ternyata orang kedua yang keluar adalah orang lain. Orang itu adalah pemuda yang mengenakan jubah emas, dengan ekspresi angkuh dan sombong di wajahnya. Namun, saat dia melihat Luo Xiu, ekspresinya yang sombong tiba-tiba berubah terkejut. Tampaknya dia tidak menyangka ada orang yang bisa melewati ujian lebih cepat dari dirinya. Jiang Anmen, beberapa orang mengenali pemuda berbaju emas itu, dan orang lain pun segera menyadari siapa dia. Jiang Anmen adalah siapa? Luo Xiu sama sekali belum pernah mendengarnya, tetapi bagi orang-orang dari wilayah utara alam kuno, nama Jiang Anmen sangat terkenal. Jika ada daftar peringkat talenta di wilayah utara alam kuno, Jiang Anmen pasti ada di dalamnya. Dia berasal dari kekuatan kecil, namun berkat bakatnya, dalam waktu kurang dari 1000 tahun, dia sudah mencapai tahap 7 Dewa Iblis. Setelah itu, dia menjelajah keluar angkasa dan memperoleh banyak peluang, dan sekarang sudah menjadi seorang Dewa Iblis tahap akhir 7. Dengan bakat seperti itu, mencapai Dewa Iblis tahap 7 dalam waktu 100-an tahun, benar-benar luar biasa. Jiang Anmen hanya mendengus dan tidak berkata apa-apa, tetapi dia sudah mengingat Luo Xiu. Fakta bahwa orang pertama yang melewati ujian bukan dirinya membuatnya merasa sangat tidak terhormat, dan pemuda yang hanya memiliki kekuatan Dewa Iblis tahap 6 ini, jika berada di tangannya, dia pasti akan membuatnya tahu akibatnya. Luo Xiu tidak merasa terpengaruh. Bahkan dengan bakat Jiang Anmen yang tinggi, dia masih hanya berada di tahap Dewa Iblis 7 akhir, yang meskipun lebih kuat daripada sebagian besar Dewa Iblis 7 akhir lainnya, namun tidak cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi Luo Xiu. Waktu terus berlalu, dan semakin banyak pemuda berbakat yang berhasil melewati ujian. Ling Hu Zixuan adalah yang ke-27, pencapaian yang cukup baik, meski tidak luar biasa, yang membuat Luo Xiu yakin bahwa dia juga menyembunyikan kekuatannya. Saudaraku Luo, kamu ternyata yang pertama lolos. Ling Hu Zixuan mendekat dan berkata, aku tidak secerdas kamu, aku khawatir tidak bisa melewati ujian, jadi aku mengerahkan segala kemampuan untuk berhasil, jawab Luo Xiu. Mendengar ini, Ling Hu Zixuan merasa sedikit bingung. Dia tidak percaya Luo Xiu benar-benar menggunakan seluruh kemampuannya, mungkin saja dia menyembunyikan sesuatu, namun tetap saja, dia tetap menjadi yang pertama lolos.
Tidak dapat dipungkiri bahwa Ling Hu Sixuan sangat cerdas, dan tebakanannya hampir mendekati kebenaran. Luo Xiu memang tidak berniat menonjol, jadi selama ujian di Gunung Mistik Kuno, dia menyembunyikan sebagian besar kekuatannya. Namun, tak disangka, di antara lebih dari 200.000 pemuda berbakat, tidak ada yang berhasil menonjol, meskipun dia sudah menyembunyikan sebagian besar kekuatannya, dia tetap yang pertama lolos. Hasil ini bukan yang diinginkan oleh Luo Xiu, sehingga dia merasa tidak nyaman, karena kini dia menjadi pusat perhatian sebagai orang pertama yang lolos ujian seleksi awal. Hehe, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pemuda berbakat yang telah berhasil melewati seleksi awal, yang berhasil melewati 5 ujian di Gunung Mistik Kuno ini berarti kalian semua telah mendapatkan pengakuan dari Sekte Tianhuang. Ketika semua orang yang ikut seleksi awal berhasil keluar dari Gunung Mistik Kuno, Raja Dewa Suanyu kembali berdiri dan melirik ke seluruh penjuru, berbicara kepada mereka. Bagi yang tidak lolos, mereka semua telah dieliminasi. Setelah perkataan Raja Dewa Suanyu, masing-masing peserta yang tereliminasi dikeluarkan tanda seleksi mereka yang bersinar terang, dan semuanya kemudian diserahkan kembali. Kembali saya ucapkan selamat kepada kalian yang berhasil lolos seleksi awal. Setiap dari kalian sekarang telah mendapatkan kesempatan untuk berlatih di Gunung Tianhuang. Raja Dewa Suanyu tersenyum sedikit, ketika kalian kembali dari Gunung Tianhuang, jika kalian mau, kalian semua akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid Sekte Tianhuang.